Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Perencanaan Audit, yang bersumber dari Boyton Johnson, Kell Modern Auditing edisi ke-7. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Cinta Safitri dengan NPM 002, lalu ada Muhammad Husen Alfianto NPM 005, lalu ada Fitria dengan NPM 0016, yang terakhir ada Putri Ratnasari dengan NPM 0014. Next. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu merencanakan audit. Suatu tahap penting dari setiap perikatan audit adalah perencanaan. Perencanaan menyajikan tujuan yang sama dalam audit seperti dalam perencanaan pribadi untuk kuliah atau dalam perencanaan bisnis untuk mengembangkan produk baru seperti komputer personil. Dalam setiap perencanaan menghasilkan pengaturan atas urutan dan bagian-bagian atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Standar pekerjaan lapangan pertama dari GAS menyatakan pekerjaan direncanakan dengan memadai dan jika menggunakan asisten harus diawali dengan tepat. Perencanaan audit melibatkan pengembangan suatu strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan menentukan lingkup audit yang diharapkan. Auditor harus merencanakan audit dengan suatu sikap skeptisme profesional mengenai hal-hal seperti integritas manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan, serta tindakan melawan hukum. Jumlah perencanaan yang diperlukan dalam satu perikatan akan bervariasi menurut ukuran dan kompleksitas klien. Pengetahuan auditor serta pengalaman dengan klien seperti yang diharapkan lebih banyak usaha yang diperlukan untuk merencanakan dengan memadai suatu audit awal daripada audit yang berulang. Pengawasan melibatkan pengarahan asisten dari tim audit yang berpartisipasi untuk mencapai tujuan audit dan menentukan bahwa tujuan telah dicapai. Yang selanjutnya yaitu memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Auditor biasanya berusaha untuk menyeimbangkan prosedur audit top-down dengan prosedur audit bottom-up. Hal yang penting dari pendekatan top-down adalah pemahaman auditor tentang bisnis dan industri klien, serta posisi atau peran klien dalam bisnis industri. Auditor kemudian mengkombinasikan pengetahuan tersebut dengan informasi lain yang diperoleh dalam audit untuk mengembangkan suatu pengharapan mengenai apa yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Penting juga bagi auditor untuk memahami risiko bisnis klien, karena risiko ini yang harus dikendalikan oleh klien. Kemungkinan salah saji dalam estimasi akuntansi juga berhubungan secara langsung dengan risiko bisnis klien. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada siklus bisnis klien. Siklus ini dimulai ketika satu organisasi membawa tujuan dan sumber daya secara bersamaan. Yang kedua ada manajemen senior. Dalam merencanakan audit adalah penting bagi auditor untuk memahami siapa manajemen dan pengalaman manajemen di industri. Yang ketiga ada tujuan dan sasaran manajemen. Tujuan manajemen mungkin berhubungan dengan memperoleh mangsa pasar tambahan atau memperoleh target pertumbuhan penjualan, laba, arus kas, atau penilaian pasar entitas. Yang keempat ada sumber daya organisasi. Auditor harus memahami sumber daya organisasi dan pentingnya sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan entitas. Yang kelima ada produk dan jasa, pasar, pelanggan, dan persaingan entitas. Titik awal yang bisa ditempuh adalah mengidentifikasi produk dan jasa entitas. Pemahaman mengenai produk organisasi mensyaratkan auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai keseluruhan pasar bagi produk. Yang keenam ada proses inti dan siklus operasi.
Proses inti adalah proses yang digunakan klien untuk mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk dan jasanya. Yang ketujuh adalah keputusan investasi dan pembiayaan entitas. Di samping prosedur ini, auditor harus waspada terhadap prinsip-prinsip akuntansi khusus dan prosedur audit yang dapat diaplikasikan pada industri tertentu atau jenis aktivitas bisnis tertentu. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah melaksanakan prosedur analitis. Prosedur analitis atau analytical procedure sebagai evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Prosedur tersebut berkisar dari perbandingan sederhana hingga penggunaan matematika kompleks dan model statistik yang melibatkan banyak hubungan dan elemen data. Prosedur analitis digunakan dalam audit untuk bertujuan berikut. Yang pertama, dalam tahap perencanaan audit untuk membantu auditor dalam merencanakan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit lainnya. Yang kedua, dalam tahap pengujian sebagai pengujian substantif untuk memperoleh bukti mengenai asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau transaksi. Yang ketiga, pada penyelesaian audit dalam melakukan review akhir terhadap kelayakan keseluruhan laporan keuangan yang diaudit. Kegunaan pertama dan ketiga diperlukan bagi semua audit laporan keuangan. Kegunaan kedua adalah pilihan. Kedua, suatu keseimbangan antara prosedur audit top-down dan prosedur audit bottom-up. Prosedur analitis dapat membantu auditor dalam perencanaan dengan meningkatkan pemahaman auditor tentang bisnis klien dan mengidentifikasi hubungan yang tidak biasa serta fluktuasi yang tidak diharapkan dalam data yang mungkin mengindikasikan bidang yang memiliki risiko salah saji paling besar. Yang terakhir seringkali diuraikan sebagai tujuan pengarah perhatian dan prosedur analitis. Langkah-langkah yang terlibat dalam melaksanakan prosedur analitis akan dibahas selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada mengidentifikasi penghitungan dan perbandingan yang akan dilakukan. Ketagihan dan luasnya prosedur analitis yang digunakan dalam perencanaan kompleksitas lahan, ketersediaan data, dan perkembangan auditor. Jenis penghitungan dan perbandingan yang digunakan secara umum termasuk hal-hal berikut. 1. Perbandingan data absolut atau absolute data compression. Prosedur ini melibatkan perbandingan sederhana suatu jumlah saat ini. Yang kedua adalah peraturan ukuran financial statement. Yang selanjutnya ada melaksanakan perhitungan atau perbandingan. Yang keempat ada menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Yang kelima ada menyelidiki perbedaan signifikan yang tidak diharapkan. Yang kelima ada menentukan dampak atas perencanaan audit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.